Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana selama sekolah online kemarin? Apakah ada kesulitan? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Adi, oke Adi, Amira, Mila, Rosi, Vanessa. Gak masuk, kenapa Vanessa tidak masuk? Oh, sakit. Oke. Sekarang kita akan belajar dan qashar. Ada yang tahu apa itu sholat jamak dan qashar? Tidak tahu, baik. Yang pertama, sholat jamak terlebih dahulu. Sholat jamak itu menurut bahasa adalah sholat fardu yang digabungkan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Seperti apa contohnya? Seperti sholat zuhur dan asar, kemudian sholat maghrib dan isya. Kalau subuh bagaimana, Bu? Tidak bisa, karena sholat subuh itu sholat yang tidak boleh dijamak. Dan sholat jamak itu boleh dilaksanakan dalam dua waktu nanti, yaitu jamak takdir dan jamak takhim. Nanti akan dijelaskan macam-macamnya. Ketentuan sholat jamak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW tidak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Ada yang masih tidak paham? Paham ya? Hukum sholat jamak itu adalah boleh pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Nah, misal kalau kita mau pulang kampung begitu, tetapi perjalanannya itu jauh sekali, misal dari Bangka, misal dari rumah ke Jakarta ya, itu kan lumayan jauh. Naik kereta misalnya. Nah, di keretanya itu pas sholat maghrib, pas adzan maghrib, kemudian nyampe tujuannya itu pas isya, maksudnya berhentinya itu pas waktu isya. Jadi boleh dijamak sholat maghribnya di waktu isya. Selanjutnya macam-macam sholat jamak. Nah, di sini ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan apa saja macam-macamnya? Ya, betul. Jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim itu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan sholat fardu dan dikerjakan pada waktu fardu yang pertama. Pada waktu sholat jamak takdim, sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dilaksanakan pada sholat yang pertama. Seperti apa? Ya, seperti sholat zuhur dan asar. Misalnya lagi melakukan perjalanan jauh waktu zuhur. Nah, sholat asarnya itu tidak memungkinkan untuk sholat gitu karena masih di perjalanan. Bagaimana caranya? Dijamak. Nah, jamaknya itu dikerjakan
dikerjakan pada waktu sholat duhur. Sambil disimak bukunya. Kemudian yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir ini kebalikan dari jamak takdim. Dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Misal sholat maghrib dan isya. Nah, waktu sholat maghrib itu lagi di perjalanan, kemudian nyampe ke tujuan pas sholat isya. Bagaimana caranya? Dijamak. Dijamak dengan niat jamak takhir. Selanjutnya, syarat melakukan sholat jamak. Yang pertama, pada saat melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, dari rumah ke Jakarta, terus kemudian naik pesawat ke Mekah, kemudian ke Jawa Tengah, itu kan lumayan jauh ya. Tetapi kalau jaraknya hanya dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, itu tidak jauh namanya, masih terbilang dekat. Jadi tidak perlu yang namanya sholat jamak. Kalau selagi bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk maksiat. Nah, perjalanannya itu tujuan baik seperti apa? Seperti misal kalau mau ke rumah neneknya, kemudian kalau perjalanannya itu untuk melakukan maksiat atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang buruk, nah itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Nah, ini sholat jamak bukan hanya yang perjalanan jauh saja, tetapi juga berlaku bagi orang yang sakit. Sakitnya seperti apa? Sakitnya itu seperti sakit parah gitu. Misal pas operasi gitu, kan operasinya itu waktu sholat duhur. Kemudian selesai operasinya itu waktu asar. Bagaimana? Selagi bisa sholat, laksanakan sholat pada waktu asar dengan cara dijamak. Kemudian sholat yang dijamak sholat adaan, bukan sholat qodok. Maksudnya ya sesuai dengan niat sholat hari ini, bukan sholat qodok. Misal kemarin tidak sholat duhur, kemudian hari ini sholat duhur double, nah itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Seperti pada sholat fardu ya, jika melakukan ketika membaca niat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Oke, ada yang perlu ditanyakan mengenai sholat jamak sebelum kita beralih ke sholat qashar? Nah, bagaimana Bu kalau misal habis melahirkan, kemudian sholatnya itu waktu sholat isya, bagaimana? Nah, itu juga termasuk sakit kan, juga termasuk sakit atau dalam kesulitan. Habis melahirkan itu kan masih termasuk dalam kesulitan, nah itu boleh dijamak selagi mampu. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, sholat qashar. Nah, sebelumnya ada tahu pengertian sholat qashar itu apa? Tidak tahu. Sholat qashar itu sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah ini jamak qashar. Dengan demikian sholat apa saja yang boleh diqashar? Nah, sholat yang jumlahnya itu 4 rakaat apa saja jumlah? Ya betul, duhur, asar, dan isya. Sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Kenapa? Karena kalau subuh itu hanya 2 rakaat. Bagaimana mengqasharnya? Masa jadi 1 rakaat? Tidak boleh. Kemudian maghrib 3 rakaat. Nah, kalau 3 rakaat ini kan kalau diqashar
dikosor menjadi 2, satunya gimana, bagaimana? Nah, jadi hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika kita sholat jamak, misalnya ini sholat zuhur dan asar, apakah boleh dikosor? Boleh. Kalau misal keberatan 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Kalau diringkas menjadi 2, bagaimana Bu? Boleh, selagi tidak memberatkan. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholawat in khiftum ayyaftidakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, mengkosor sholat, dijamak kosor boleh, dikosor saja boleh, tidak dijamak. Misal bepergian pas sholat duhur, nah sholat duhurnya itu mau dikosor, bagaimana? Boleh. Tetapi kalau mau dijamak juga boleh, dijamak dan dikosor, jamak kosor. Misal jamak sholat duhur 4 rakaat, kemudian mau dikosor menjadi 2 rakaat bersama sholat asar juga yang dari 4 rakaat menjadi 3 rakaat, itu boleh. Kemudian bagaimana jika maghrib sama isya mau dijamak kosor? Nah, untuk maghribnya itu tetap 3 rakaat karena tidak boleh dikosor. Sedangkan isyaknya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, nah itu boleh sekali. Kemudian yang terakhir, syarat melakukan sholat kosor. Kurang lebih syaratnya sama seperti sholat jamak. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan yang pasti bukan untuk maksiat. Kemudian jaraknya jauh, sekurangnya 80.640 km perjalanan sehari semalam. Nah, seperti ke Jakarta itu kan sehari semalam ya kan, sehari semalam. Kemudian kalau ke Mekah itu bisa sampai 2 atau 3 hari. Kemudian ke provinsi lain juga bisa sampai beberapa hari. Kemudian sama seperti sholat jamak, sholat yang dikosor sholat adaan bukan sholat qadha. Sholat yang dikosor itu sholat adaan, maksudnya gimana ya? Niat sholat hari ini, hari Selasa, sholat jamak duhur dan asar. Nah itu duhur dan asar saat ini, jangan digabungkan sama yang kemarin, tidak boleh. Kemudian yang terakhir, berniat sholat kosor ketika takbiratul ihram. Nah, seperti yang sholat jamak tadi, jadi kita ketika mau niat sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, sholat jamak, sholat kosor, itu membaca niatnya pasti ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, biasanya kan kalau sholat fardu itu kadang sebelum takbiratul ihram niat dulu kan, sholat raweh gitu. Tapi kalau sholat jamak dan kosor ketika takbiratul ihram, jadi sesudah Allahu Akbar dibaca niatnya. Baik, sekian dari materi hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditengkan dari materi sholat jamak dan kosor. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ibu memberikan tugas. Tugasnya itu kalian silahkan menuliskan niat sholat jamak, jamak takdim, jamak takhir, dan niat sholat jamak kosor. Nah, ditulis di buku tugasnya, bisa dicari di buku tuntunan sholat lengkap atau di buku referensi lainnya. Oke, sekian materi hari ini.
Sebelum diakhiri, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya. Wassalamualaikum